Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas 11-5 SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai transformasi fungsi dan geometri. Kelompok 4 beranggotakan Derby Malik Mulki Aryadi Putra, Desi Meilani Salim, Dina Aulia Ardiyanti, Safa Amirah Mumtaz, dan Silan Algefira Mulyono. Transformasi berarti perubahan yang berkaitan dengan suatu bangun, garis, titik, dan pengukurannya. Transformasi fungsi merujuk pada perubahan yang diterapkan pada fungsi matematika. Ini termasuk perubahan pada bentuk atau posisi grafik fungsi. Transformasi geometri merujuk pada perubahan bentuk, ukuran, atau posisi suatu objek geometri dalam ruang. Translasi atau pergeseran adalah satu jenis transformasi bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Rumus translasi bisa dituliskan sebagai berikut. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB, di mana AB ini adalah bilangan translasinya. Selanjutnya, karena kita ingin mencari nilai X dan Y, maka rumusnya berubah menjadi XY sama dengan X aksen Y aksen min AB. Jika A dan B positif, maka pergeserannya ke arah kanan dan ke atas. Jika A dan B negatif, maka pergeserannya ke arah kiri dan ke bawah. Di sini terdapat contoh soal. Sebuah garis 3X tambah 6Y sama dengan 12 ditranslasikan oleh T min 5,7 atau bisa ditulis menjadi 5 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas. Bayangan garis tersebut adalah langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya dan memasukkan nilai translasinya. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah min 5,7. Lalu kita tuliskan kembali X aksen sama dengan X dikurangi 5 dan Y aksen sama dengan Y tambah 7. Lalu kita ubah yang X menjadi X sama dengan X aksen ditambah 5, yang Y menjadi Y sama dengan Y aksen dikurangi 7. Langkah selanjutnya, kita substitusi 3X ditambah 6Y sama dengan 12. 3X aksen ditambah 5 ditambah 6Y aksen dikurangi 7 sama dengan 12. Untuk penjumlahannya kita menggunakan metode kali pelangi. 3 dikali X aksen sama dengan 3X aksen, 3 dikali 5 sama dengan 15, ditambah 6 dikali Y aksen sama dengan 6Y aksen, 6 dikali min 7 sama dengan min 42, sama dengan 12. 3X aksen tambah 6Y aksen sama dengan 12 dikurangi 15 ditambah 42. 3X aksen ditambah 6Y aksen sama dengan 39. Karena penjumlahannya sudah selesai, maka aksennya kita hilangkan menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 39. Jadi, bayangan garis pada 3X ditambah 6Y sama dengan 12 yang ditranslasikan oleh T min 5,7 adalah 3X ditambah 6Y sama dengan 39. Lalu di sini ada refleksi atau pencerminan. Nah, yang pertama ada refleksi terhadap garis X atau refleksi terhadap sumbu Y. Apabila sumbu X itu sama dengan 0, maka jika terdapat suatu titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan A aksen min X, Y. Kita bisa melihat dari matriksnya, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Sehingga bisa menghasilkan X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan Y. Lalu apabila X itu sama dengan A, maka jika terdapat suatu titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan A aksen 2A min X, Y. Kita bisa melihat dari matriksnya, yaitu X aksen min A, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali X min A, Y.
sehingga dapat menghasilkan X aksen min A sama dengan 2A min X, dan Y aksen sama dengan Y. Nah, lalu yang kedua ada refleksi terhadap garis Y atau refleksi terhadap sumbu X. Apabila sumbu Y itu sama dengan 0, maka jika terdapat suatu titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan A aksen X, min Y. Kita bisa melihat dari matriksnya, X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali X, Y, sehingga akan menghasilkan X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Lalu apabila Y itu sama dengan B, maka jika terdapat suatu titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan A aksen X, 2B min Y. Dan kita bisa melihat dari matriksnya, yaitu X aksen, Y aksen min B sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali X, Y min B, sehingga akan menghasilkan X aksen sama dengan X dan Y aksen min B sama dengan 2B min Y. Nah, lalu yang ketiga ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Apabila terdapat suatu titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan A aksen Y, X. Bisa dilihat dari matriksnya, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali X, Y, sehingga akan menghasilkan X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Lalu yang keempat ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Apabila terdapat suatu titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan A aksen min Y, min X. Bisa dilihat dari matriksnya, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0 dikali X, Y, sehingga akan menghasilkan X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X. Selanjutnya yang kelima ada refleksi terhadap titik asal. Jika suatu titik A direfleksikan terhadap titik asal, maka bayangannya A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen akan memiliki koordinat yang berlawanan tanda, yaitu A aksen dalam kurung negatif X, negatif Y. Dilanjut ke yang keenam, yaitu ada transformasi terhadap garis Y sama dengan MX. Suatu titik A ditransformasikan menjadi titik A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dengan cara diputar sejauh 20 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap garis Y sama dengan MX. Garis Y sama dengan MX ini bertindak sebagai sumbu putar. Kemudian yang ketujuh sama seperti sebelumnya. Titik A diputar sejauh 20 derajat berlawanan arah jam. Namun kali ini sumbu putarnya adalah garis Y sama dengan MX tambah C. Garis ini memiliki bentuk umum persamaan garis lurus dengan titik potong sumbu Y di C. Bisa melihat contoh soal refleksi berikut ini. Tentukan bayangan atau refleksi titik A 6,3 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Maka apabila terdapat suatu titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan X, min Y. Akibatnya bayangan dari A 6,3 direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan A aksen 6,3. Kenapa sih 3 itu positif, sedangkan refleksi terhadap garis Y, Y-nya itu negatif? Dan di soal itu 3-nya negatif, maka negatif bertemu dengan negatif, maka akan menghasilkan positif. Nah, untuk contoh lainnya adalah apabila terdapat suatu titik B 5,7 direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan B aksen 5,7. Oke, sekarang mari kita membahas rotasi. Rotasi adalah perputaran.
Nah, rotasi ini akan mengakibatkan suatu kurva dalam grafik ataupun objek geometri berubah posisi, namun tidak berubah bentuknya. Teman-teman, rotasi dibagi menjadi dua. Nah, ada rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan juga ada rotasi terhadap titik A, B. Yang pertama, dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar θ terhadap titik pusat O 0,0. Nah, teman-teman, di sini juga ada kata berlawanan arah. Berarti itu menandakan besar sudutnya adalah positif. Teman-teman perlu diingat, jika dituliskan searah jarum jam, maka itu sudah pasti besar sudutnya adalah negatif ya, teman-teman. Jika suatu titik A, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar θ, maka A aksennya dapat didapatkan X cos θ min Y sin θ, X sin θ ditambah Y cos θ. Atau dalam bentuk matriksnya bisa juga X aksen Y aksen sama dengan cos θ min sin θ cos θ dikali XY. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman dapat melihat contoh soal. Yang kedua, dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar θ terhadap titik P, A, B. Di sini sudah terdapat matriksnya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos θ min sin θ cos θ dikali X min A, Y min B ditambah AB. Jadi teman-teman, perbedaannya ketika di titik A, B, kita hanya perlu mengurangkan X dengan A, Y dengan B. Nanti setelah hasil perkaliannya, kita tambahkan lagi dengan A dan B. Nah, teman-teman, di sini sudah ada contoh soal dari rotasi. Jadi, kita harus menentukan bayangan garis Y sama dengan 2X ditambah 3 yang telah dirotasikan sebesar 180 derajat pada titik pusat 0,0. Kita harus mengingat matriksnya yaitu berbentuk X aksen Y aksen sama dengan cos θ min sin θ cos θ dikali XY. Sehingga kita sekarang hanya perlu mensubstitusikan besar sudutnya ke dalam rumus yang tadi. Setelah disubstitusikan, maka kita sekarang hanya perlu mencari nilai dari cos 180 derajat itu berapa dan nilai dari sin 180 derajat itu berapa. Nah, sehingga kita dapat X aksen Y aksen sama dengan nilainya min 1, 0, 0, min 1 dikali XY. Sehingga kita mendapatkan X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan min Y. Namun teman-teman, di sini kita adalah mencari X dan Y, sehingga X dan Y itu janganlah bernilai negatif. Nah, maka kita bisa mengalihkannya dengan min 1 sehingga didapat X-nya sama dengan min X aksen dan Y sama dengan min Y aksen. Setelah kita mendapat nilai dari X dan Y-nya, sekarang kita hanya perlu mensubstitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, kita dapat nilai Y-nya adalah min Y aksen. Maka masukkanlah. Lalu sama dengan 2 dikali X. X-nya itu adalah min X aksen. Jadi 2 dikali min X aksen ditambah 3. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan yang baru adalah min Y sama dengan min 2X ditambah 3. Namun, kita juga bisa mengubah min Y-nya ini menjadi positif, sehingga dikalikan min 1. Dan hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2X dikurang 3. Selanjutnya ada dilatasi. Dilatasi yaitu mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil tanpa mengubah bentuk. Dilatasi ada dua rumus. Yang pertama pada titik pusat 0, K. Matriksnya
X aksen, Y aksen sama dengan K00 K dikali X dan Y. K itu yang berarti skala. Yang kedua ada pada rumus P A, B. Matriksnya ada X aksen kurangi A, Y aksen kurangi B sama dengan 0 K K0 dikali X min A, Y min B. K adalah skala. Selanjutnya ada contoh soal dilatasi. Sebuah titik A 2,3 didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 3. Dengan menggunakan cara matriks yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 3003, lalu dikalikan dengan 2 dan 3. Menghasilkan X aksen yaitu 6 dan Y aksen itu 9. Itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.